Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Di dalam kelas 11 semester ganjil ini, materi syaja'ah adalah materi di KD yang kelima. Adapun materi syaja'ah yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu tentang dalil-dalil tentang syaja'ah atau berani dalam membela kebenaran. Yang kedua, hikmah dan manfaat dari syaja'ah. Yang ketiga, makna dari syaja'ah. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Adapun dalam pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah dalil-dalil tentang syaja'ah atau berani di dalam membela kebenaran. Dalil-dalil tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Dalil naqli, yaitu dalil yang dinukil atau diambil bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk bersifat syaja'ah diantaranya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 139, Quran Surat Hud ayat 112, Quran Surat An-Nisa ayat 135, dan hadis riwayat Imam Baihaqi. Adapun yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Kemudian yang kedua, Quran Surat Hud ayat 112 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Dari kedua surat di atas diajarkan kepada kita semua sebagai orang Islam harus memiliki sifat syaja'ah, sebab jika tidak, umat Islam akan kehilangan izah, wibawa, kehormatan, dan kemuliaan. Begitu juga umat Islam harus selalu berani bersikap dan menghindari sifat ikut-ikutan, tidak memiliki pendirian, tidak konsisten, pelin-pelan. Semua itu menjadi faktor yang memperlemah dan runtuhnya kemuliaan Islam dan wibawa kaum muslim. Kemudian yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa an turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka
Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 ini memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman agar memiliki keberanian yang ditandai dengan yang pertama, menjadi penegak keadilan yang sempurna. Jadi di sini ketika orang Islam contohnya menjadi seorang hakim, maka harus memiliki sifat adil dan sempurna di dalam memutuskan suatu masalah. Yang kedua, setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai perbedaan yang melekat di dalam dirinya, yang artinya orang muslim harus berkepribadian adil. Terus yang ketiga, jika menjadi saksi harus dipenuhi dengan kejujuran. Ini penting di dalam rangka menunjukkan kebenaran. Terus yang keempat, mendahulukan keadilan baru kesaksian. Jadi adil ini menjadi hal yang paling utama di atas semuanya. Terus kemudian yang kelima, keadilan tidak mengenal kaya, miskin, keturunan terhormat, atau orang biasa. Semua diperlakukan secara sama dalam bingkai keadilan dan semua itu membutuhkan kejujuran yang konsisten. Ini adalah pesan dari Quran Surat An-Nisa 135 bahwa keberanian di dalam menunjukkan kejujuran itu adalah hal yang paling penting. Kemudian dalil yang terakhir yaitu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 4737 yang bunyinya sebagai berikut. Qulil haqqa walau kana murran, yang artinya katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 4737. Di dalam hadis ini memberikan penjelasan, berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seorang itu bersikap berani. Apalagi dilakukan di depan penguasa yang dolim, tentu memiliki resiko yang besar. Boleh jadi nyawa yang menjadi taruhannya. Meski harus kita pahami bahwa menyuarakan kebenaran harus tetap dilandasi kesantunan, kesopanan, dan memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Itu adalah dalil tentang syaja'ah atau berani di dalam membela kebenaran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.